Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi sore hari ini seperti biasa saya ngajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran perpolitikan di negeri kita ini, teman-teman. Jadi teman-teman, temanya sore hari ini tentang seorang tokoh perpolitikan di negeri kita yang akhir-akhir ini sepertinya tenggelam ya, nggak muncul ya, menghilang dari pentas perpolitikan. Tokoh itu nggak lain dan nggak bukan Anies Baswedan, teman-teman. Jadi ada sebuah cerita yang menarik ya, teman-teman. Sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ya, teman-teman, saya membuat video konten seputaran bahas tentang tokoh-tokoh potensial untuk tahun 2029 nanti. Nah, ternyata komennya itu nggak begitu banyak ya, teman-teman. Komennya nggak begitu antusias ya. Tapi ketika saya kemudian bikin konten bahas seputaran Anies Baswedan, tiba-tiba juga banyak sekali komen, yang komennya kebanyakan agresif ya, teman-teman. Yang memang kemudian menyerang, mengomentari negatif tentang sosok Anies Baswedan. Saya juga nggak ngerti ya, teman-teman. Tampaknya memang sosok Anies Baswedan ini sekalipun udah nggak pernah muncul, sekalipun udah sepertinya tenggelam, tapi memang masih banyak ya buzzer-buzzer yang ngincer Anies Baswedan. Jadi ketika muncul dikit aja memang kemudian serangan itu banyak banget, di kolom komentar tuh penuh gitu kan. Artinya di sini saya kemudian bisa ngambil benang merahnya, bisa ngambil kesimpulannya, Anies Baswedan sekecil apapun kemudian Anies Baswedan, setenggelam apapun Anies Baswedan, seenggak muncul apapun Anies Baswedan, tampaknya memang dia masih dianggap sebagai tokoh yang potensial, yang masih punya peluang yang besar, dan memang dianggap yang masih tokoh yang berbahaya untuk pihak-pihak yang beroposisi dengan dia ya, teman-teman, Anies Baswedan. Dan memang kalau kita lihat, teman-teman, sekalipun sekarang juga banyak tokoh-tokoh perpolitikan di negeri kita yang mulai memanaskan mesin politik mereka, mulai kemudian introduce mesin politik mereka ke seluruh pelosok Indonesia gitu kan. Tapi tampaknya juga Anies Baswedan nggak begitu muncul ya. Tapi kalau saya lihat dari kemarin ketika bikin konten, kemudian banyak kemudian komen-komen seputaran konten yang saya bikin seputaran Anies Baswedan, tampaknya memang nggak bisa kemudian dipungkiri, memang sosok Anies Baswedan ini sosok yang masih disegani ya, masih diperhitungkan. Dan saya juga berharap banyak ke depannya, tampaknya juga sinyal-sinyalnya, kalau kita lihat kan yang paling dekat dengan Anies Baswedan saat ini kemungkinan besar lah PDIP ya, partainya keluarga besar PDIP. Tampaknya memang walaupun memang garis politiknya berbeda, tapi nggak menutup kemungkinan gitu kan. PDIP juga butuh sosok yang memang kuat ya, teman-teman, jadi partner mereka gitu kan. Kalau kita lihat memang sosok itu ada di Anies Baswedan gitu kan. Nggak lain dan nggak bukan, dan memang kalau paling moncer kemudian nanti pasangannya antara Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan ke depan ya, ini masih jauh. Gambarannya seperti itu, walaupun itu juga kemungkinan besar juga pastinya ada penentangan baik daripada simpatisan PDIP ataupun simpatisannya Anies Baswedan. Tapi memang dua tokoh ini memang potensinya besar untuk menghadapi memang tokoh-tokoh yang populer saat ini ya. Bisa kalau kita lihat kan memang kemudian ada KDM yang dia begitu kuat di Jawa Barat ya, teman-teman. Dan Jawa Barat sendiri adalah provinsi yang populasinya terbesar di Indonesia. Kemudian ada keluarga Solo yang saat ini memang udah gencar banget ya introduce mesin politiknya, dan memang juga sepertinya amunisinya memang kemudian nggak ada nomor serinya seperti itu kan. Belum kemudian ada keluarga Cikeas gitu kan. PDIP tampaknya nggak banyak pilihan ya, teman-teman. Memang harus memunculkan kader dari partai mereka sendiri, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk menggandeng Anies Baswedan. Dan sinyal-sinyal ini kan memang udah mulai tampak ya dari kemarin ketika ada pilkada di DKI. Dan harapan saya memang kemudian ini bekerja sama jelas gitu kan, dan nggak menutup kemungkinan, dan saya meyakini itu dalam perjalanan nanti ke 2029 ini nanti akan semakin rekat ya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman punya pendapatnya, karena saya yakin PDIP nggak punya pilihan banyak kecuali Anies Baswedan untuk maju nanti di Pilpres ataupun Pileg ya di 2029. Karena memang lawan-lawan PDIP juga sekarang berat ya, teman-teman, yang memang asal-asalnya dulu dari internal PDIP gitu kan, dan mereka juga kan PSI sekarang kan memang partainya ini sejenis ya sama PDIP, Partai Nasional gitu kan. Artinya memang
PDIP memang harus kemudian memang hati-hati dan memang kemudian udah melihat gambarnya ya, tokoh-tokohnya ke depan yang akan kemudian pastinya akan dirangkul oleh PDIP. Nah, kalau teman-teman punya pendapat yang lain selain dengan pendapat saya, silahkan monggo teman-teman tulis di kolom komentar di video saya ini. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Salam seduluran.